Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yunyi yang tengah menonton video rekaman pernikahannya dengan sang suami yang bernama Jinwoo. Hari itu pernikahan mereka berjalan dengan sangat lancar dan bahagia, menandakan awal yang sangat baik dalam rumah tangga. Namun takdir berkata lain. Setelah beberapa bulan pernikahan itu berlangsung, Jinwoo mengalami kecelakaan hingga ia tak kunjung siuman. Saat itu Yunyi sedang dalam perjalanan menuju bandara untuk menjemput saudara kembar dari suaminya yang bernama Jinho. Ketika tiba di bandara, Yunyi sangat terkejut dan tercengang melihat saudara kembar suaminya yang begitu mirip dengan suaminya. Sampai-sampai dia pun merasa sangat kebingungan, hingga membuatnya pingsan. Setelah tiba di rumah, Jinho memberitahu bahwa dia akan tinggal sementara waktu di sana. Mendengar hal itu Yunyi pun terlihat bingung, pasalnya dia gak biasa untuk tinggal bareng dengan orang yang baru dikenalinya. Tapi, Yunyi pun akhirnya mengizinkannya sebab dia adalah adik suaminya. Hari demi hari berlalu, Yunyi merasa kehidupannya mulai berubah. Dia harus berbagi uang dengan Jinho adik iparnya, yang membuatnya merasa kurang nyaman. Namun meski begitu Jinho mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Yunyi. Lalu dia mengajak Yunyi pergi ke taman untuk menghiburnya, sembari menyemangatinya agar terus kuat menghadapi segala musibah. Setelah mendapat masukan, Yunyi pun mulai merasa sedikit lebih dekat dengan adik iparnya, yang mulai perhatian itu. Saat malam hari, Yunyi pergi menjaga suaminya di rumah sakit. Di sana dia merasa sangat sedih, dan berdoa agar suaminya akan segera sadar dan mereka bisa hidup bersama lagi. Lalu di pagi hari yang cerah, seorang wanita datang membawa bunga untuk menjenguk Jinwoo. Wanita itu lalu bercerita bahwa sejak pertama kali melihatnya dia telah jatuh hati pada Jinwoo. Tanpa diduga, wanita itu tiba-tiba memberikan sebuah kecupan kepada Jinwoo. Yunyi yang baru saja akan masuk terkejut melihatnya. Dia benar-benar kesal, namun seketika itu juga, Jinwoo menunjukkan reaksi yang positif. Tak ingin membuat keributan, Yunyi pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Setelah wanita itu pergi, Yunyi menemui sang suami. Dia ingin menguji suaminya dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan oleh wanita tadi. Sembari berdoa, Yunyi mendekati Jinwoo dengan perlahan, berharap dia akan menunjukkan reaksi yang sama seperti yang terjadi sebelumnya. Namun sayangnya nggak terjadi reaksi apapun dengan Jinwoo. Dan tanpa dia sadari, ternyata sedari tadi adik iparnya itu terus menyaksikannya dari luar ruangan. Keesokan harinya, Jinho memutuskan untuk mengajak Yunyi pergi berjalan-jalan. Saat itu Yunyi terus menjaga jarak dengan Jinho. Namun meski menyadari itu, Jinho terus berusaha menghibur kakak iparnya itu. Lantas begitu sampai di rumah sakit, keadaan di sana malah semakin mengkhawatirkan. Dokter yang hadir di sana memberikan berita yang mengejutkan, di mana kondisi Jinwoo sangat kritis dan usianya tidak akan lama lagi, katanya. Mendengar vonis dokter, Jinho dan Yunyi pun merasa sangat bersalah. Karena telah meninggalkan Jinwoo sendirian, walau tadi cuman pergi sebentar aja. Lantas, hari demi hari berlalu, Yunyi berusaha menerima kenyataan bahwa suaminya akan segera meninggal. Dia pergi ke sebuah gunung yang sangat indah, di mana dia biasa merenung tentang masa-masa indah bersama suaminya. Di tengah kesedihannya, Yunyi teringat saat mereka pertama kali bertemu di jembatan ini. Saat itu ia hampir saja terjatuh, namun beruntungnya ada Jinwoo yang menyelamatkannya. Pada malam harinya, Yunyi bersama dengan Jinho duduk bersama di tepi danau. Mereka berbincang panjang lebar perihal Yunyi, yang bagaimana jika suaminya sudah benar-benar meninggal. Lantas setelah mengobrol panjang lebar, Yunyi pun mulai kembali bisa tersenyum lebar. Dia seperti mulai nyaman berbincang dengan Jinho. Hingga akhirnya karena terbawa suasana, mereka berdua malah berduel ludah di danau itu. Sejak momen itu, mereka menjadi sangat dekat dan juga akrab. Mereka menghabiskan waktu seharian penuh untuk berkeliling dan saling mengisi kekosongan. Lantas ketika akan pulang, Jinho berhenti di tengah hutan di saat hujan. Dan di sana mereka pun akhirnya melaksanakan pergulatan duniawi untuk pertama kalinya. Si pria itu akhirnya bisa berhasil menjebol serabi anget kakak iparnya itu bro. Lantas setelah selesai,
Mereka pun mengobrol sejenak. Lalu sesaat kemudian, Yunyi mendapatkan kabar dari rumah sakit dan memberi kabar bahwa Jinwoo akhirnya siuman. Yunyi pun kaget, pasalnya dia baru saja melakukan kesalahan yang sangat besar. Lantas mereka berdua bergegas menuju rumah sakit dan berusaha berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa di antara mereka. Singkat cerita, Jinwoo yang telah pulih akhirnya kembali ke rumah. Namun di perjalanan, dia merasa curiga dengan sikap aneh istri dan juga adiknya. Sesampainya di rumah, kegelisahan terlihat di wajah Yunyi dan juga Jinho. Mereka terus berusaha untuk menutupi semua kenyataan ini. Lantas keesokan harinya, Jinwoo memotong rambutnya sama persis dengan potongan rambut adiknya, tanpa alasan yang jelas. Jinwoo lalu memberitahu adiknya bahwa dia akan mencarikan tempat tinggal bagi Jinho. Karena merasa nggak nyaman dengan kehadirannya di rumah, lalu sebuah rahasia terkuak tentang kebiasaan saudara kembar ini ketika mereka masih muda, di mana mereka sering bertukar peran untuk memikat gadis-gadis yang mereka idamkan. Namun mereka telah berjanji untuk tidak melanjutkan perbuatan tersebut semenjak Jinwoo menikah dan pindah ke tempat yang baru. Di sana juga terungkap bahwa Jinwoo telah berbohong kepada istrinya, di mana sebenarnya adiknya lah yang telah menolong Yunyi ketika dia akan terjatuh di sebuah jembatan. Kemudian Jinwoo pulang dengan penampilan yang serupa dengan adik kembarnya itu. Hal itu hampir saja membuat Yunyi membicarakan hal yang enggak-enggak. Dan untuk menutupi kedoknya dia pun marah dengan tindakan suaminya itu. Ketika selesai mandi, secara nggak sengaja Yunyi salah menyebut nama suaminya dengan sebutan Jinho. Kejadian ini pun semakin memperbesar kecurigaan Jinwoo. Lalu beberapa saat kemudian, Jinwoo malah menemukan ponsel adiknya yang berada di bantalan sofa. Karena ingin membuktikan firasatnya, Jinwoo memutuskan untuk menyimpan ponsel tersebut. Lantas keesokan harinya Yunyi menelepon Jinho untuk mengajaknya bertemu. Mereka pun sepakat untuk bertemu di kosan Jinho. Yunyi sama sekali nggak sadar kalau yang diteleponnya adalah suaminya, karena suara mereka juga sangat mirip. Lantas tibalah hari pertemuan mereka. Dan lagi-lagi Yunyi belum menyadari siapa orang yang dia peluk. Api cemburu yang membara dalam diri Jinwoo hampir membuatnya ingin melukai Yunyi, yang telah berani berselingkuh dengan adiknya sendiri. Namun beruntungnya, pria itu berhasil menahan diri. Setelah itu Yunyi mengajaknya masuk ke dalam kosan. Untungnya, karena kembar sidik jari mereka pun juga sama. Dan kamar kosan itu pun bisa dibuka dengan sidik jarinya. Lalu begitu di dalam, mereka pun langsung melaksanakan pergesekan duniawi lagi. Lantas beberapa saat kemudian, Jinho pulang. Dia melihat Jinwoo dan Yunyi yang sedang asyik bertempur. Jinho pun langsung sadar kalau kakaknya sudah mengetahui tentang hubungannya dengan Yunyi. Melihat keberadaan Jinho yang asli, Yunyi pun marah besar sama suaminya yang sudah membohonginya. Keesokan harinya, seorang wanita kemudian datang menemui Yunyi dan mengaku sebagai korban dari permainan Jinwoo dan juga Jinho yang telah bertukar peran untuk beradu mekanik dengannya. Dia juga mengungkapkan bahwa banyak wanita lain yang telah menjadi korban mereka, termasuk dirinya sendiri. Yunyi pun kaget mengetahui apa yang selama ini dilakukan suaminya serta adik iparnya. Dengan rumitnya semua masalah ini, terjadi perdebatan antara Jinho dan juga Jinwoo. Jinwoo merasa marah dan sangat kecewa dengan Jinho yang telah berani mengajak istrinya bertempur. Padahal sebelumnya mereka telah berjanji untuk berhenti melakukan pertukaran peran ini. Jinho pun mengungkapkan bahwa sebenarnya maksud dan tujuannya hanyalah untuk menghibur Yunyi, yang mana selama Jinwoo sakit istrinya itu seperti nggak punya kehidupan. Setiap hari Yunyi hanya menangis memikirkan Jinwoo. Hingga akhirnya sering waktu berjalan Jinho sendiri yang malah baper dengan Yunyi. Dia menemukan alasan mengapa kakaknya itu memilih untuk setia dengan Yunyi. Menurutnya Yunyi adalah wanita yang sangat spesial, dan Jinwoo sangatlah beruntung. Mendengar pernyataan itu bukannya berbaikan sang kakak malah ngajakin bergulat di atas jembatan itu. Sementara di sisi lain Yunyi ternyata punya firasat dan ia menuju ke jembatan itu. Sementara di sisi lain, Jinwoo saat itu hampir terjatuh. Tapi untungnya Jinho berhasil menggapai tangannya. Namun upaya pertolongan itu gagal,
dan mereka berdua akhirnya terjatuh secara bersamaan. Tak berselang lama Yun Yi sampai di jembatan itu, namun dia tidak sempat bertemu dengan kakak beradik kembar itu. Yang ia temukan hanyalah sebuah liontin milik Jinho yang sempat terjatuh. Dan film pun akhirnya berakhir.